ke layar yang keempat. 1, bentar. 1, 2, 3, cheese. Baik. Oh, bentar, yang keempat belum. Bentar, 1, 2, 3, cheese. Ada yang berubah tadi. Ada yang join. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Acara pembukaan telah selesai. Selanjutnya kita akan dipandu oleh moderator yang kece badai, Dr. Maria Susila Sumartiningsih, MPD MSc PhD. Beliau akan memaparkan atau mendampingi jalannya pemaparan materi oleh 3 narasumber kita. Saya bacakan CV beliau. Sudah terlihat CV beliau? Ibu Dr. Maria merupakan lektor dengan jabatan fungsional lektor, tinggal di Palem Semi Karawaci, Tangerang, Kota Tangerang. Pendidikan beliau keperawatan mulai dari D3 sampai S1 keperawatan, kemudian beliau ini memang gigih sekali untuk menimba ilmu, hingga sampai S3 di Manila dengan bidang keilmuan Leadership and Management in Nursing. Riwayat pekerjaan jadi direktur akademik mulai dari tahun 1993 sampai saat ini jabatan beliau adalah Ketua Sikes Tarumanegara yang berlokasi di Kota Tangerang. Kemudian beliau juga Ketua Bidang MKEK, MKEK DPW PPNI Provinsi Banten, kemudian Ketua Koordinator Bidang Penelitian di HPMI Banten, kemudian Ketua Bidang Kerjasama IPKJI Provinsi Banten. Demikian riwayat singkat CV beliau. Beliau merupakan peneliti aktif di Banten dan di sekitarnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya acara akan saya serahkan kepada Ibu Dr. Maria. Saya undur diri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengikuti webinar dengan hati yang bahagia. Semoga bisa sukses dan mencapai apa yang diinginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu Hera, terima kasih sekali. Saya mohon izin untuk boleh estafetnya saya terima, Ibu. Bapak dan Ibu peserta webinar yang saya hormati, dengan penuh hormat saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak dan Ibu, dengan bangga kita sambut Bapak Haji Ahmad Derajat. Beliau adalah Ketua DPW PPNI Provinsi Banten. Selamat pagi Bapak, terima kasih sekali telah hadir membuka acara ini. Padahal kami tahu Bapak dalam satu waktu yang sama itu sedang melakukan satu kegiatan juga sama pentingnya. Jadi luar biasa, terima kasih sekali dukungan Bapak untuk kami merasakan betul payung kami dalam wadah PPNI, dalam kegiatan webinar ini juga terselenggara atas kerjasama dari PT Elit dan juga dari PPNI, HPMI, dari IDN Kuwait yang luar biasa memberikan satu dukungan. Yang saya hormati para narasumber yang sangat kami banggakan hadir di tengah kita, Bapak Dr. Mas Puri, Sarjana Keperawatan Master of Nursing, dan juga Ibu Tasdiana, Ibu Becky yang memberikan dukungan secara total di dalam wadah company PT Elit, dan juga Bapak Muhyiddin, Ibu Taurina Widianti. Beliau saat ini sejawat kita yang kita banggakan, berkarya mengabdi di Kuwait, akan berbagi dengan kita seperti apa kita tetap berdaya di kancah internasional. Sungguh ini momen yang kita patut syukuri
di satu situasi di mana Bapak Ibu sebagian dari kita sedang menjalankan ibadah puasa, tapi kita tetap berdaya, kita tetap bersemangat, kita tetap untuk menyambut profesionalisme kita untuk bagaimana kita bisa menembus pasar dunia dan kita bisa untuk berkarya dimanapun kita berada, baik itu di negeri kita sendiri maupun yang hari ini kita akan diskusikan adalah di Timur Tengah. Bapak dan Ibu, rasa syukur kita luar biasa karena kita bisa bersapa dalam acara webinar dengan tema pemberdayaan perawat Indonesia Go Internasional. Kita ada 4 narasumber nih yang akan berbagi tentang hal-hal yang menarik tentu saja kepada kita semua. Dan kesempatan yang pertama ini kami berikan kepada yang terhormat Bapak Dr. Maspuri SKP Master of Nursing. Mohon izin untuk memperkenalkan Bapak, kami semua sudah kenal, supaya kita lebih kenal lagi. Bapak Dr. Maspuri telah menyelesaikan pendidikan dasar keperawatannya. Generalisnya adalah dari Fakultas Ilmu Kedokteran UI. Kemudian melanjutkan pada pendidikan Bachelor of Nursing juga di UI juga, lalu Master of Nursing dari University of Technology Sydney, dan menuntaskan pendidikan doktoralnya adalah di UI. Luar biasa beliau, dan pada saat ini beliau memiliki satu experience yang waduh luar biasa panjang nih. Kalau saya bacakan satu persatu nampaknya akan menjadi lebih panjang dari materi yang nanti kita akan dengarkan, tapi saat ini beliau sebagai Komite Nasional Uji Kompetensi untuk Tenaga Kesehatan sebagai ketua, dan menduduki pula beberapa himpunan atau organisasi keprofesian, baik itu di Kolegium Keperawatan Medikal Bedah, kemudian KNUKP, HIPGABI, bahkan beliau juga berada di dalam wadah organisasi internasional di WHO, juga sebagai tim di dalam LPUK, kemudian KP3I, BP3I, dan sekaligus juga komite di dalam uji kompetensi nasional. Pengalaman beliau juga luar biasa, baik itu di kancah internasional, di Australia, di Eropa, di Amerika, bahkan juga di Asia. Luar biasa Bapak, berbagilah dengan kami, supaya kami juga bisa untuk bersemangat menuju kepada lintas negara ini. Banyak sekali buku-buku yang juga beliau sudah terbitkan. Keahlian beliau adalah pada sistem kesehatan, kemudian juga di gerbongnya menuju kompetensi ini nampaknya kurikulum. Beliau juga memiliki kemahiran di dalam teaching approach dan juga assessment. Bapak dan Ibu, kita tidak berpanjang-panjang lagi, waktu 30 menit ke depan kami berikan kepada Bapak Maspuri. Silakan Bapak untuk menyampaikan materi dan kami bersemangat untuk menyambut Bapak dan mendengarkan, menyimak materi yang nanti akan disampaikan. Silakan Bapak Maspuri. Oke, baik, terima kasih Ibu moderator yang luar biasa. Kalau beliau jadi moderator, Dr. Maria emang luar biasa ya. Semangat kita semuanya. Baik, perkenalkan saya akan share screen. Yang terhormat Ketua DPW Banten Bapak Ahmad Derajat, dan para panitia, dan tentunya para pembicara, moderator, dan yang kami cintai semua perawat-perawat seluruh Banten dan Indonesia. Perkenankan saya share screen untuk menjelaskan apa yang akan kami sampaikan. Mohon host bisa membuat saya berbagi screen.
diatur? Punten Bu Becky. Sebentar Bu, sebentar. Oke, jadi nanti bahan-bahan ini terkait dengan apa yang ada sekarang di dunia dan juga ada riset-riset yang diselenggarakan di Indonesia terkait dengan situasinya. Dan ini penting juga untuk kita semua menjadikan apa yang kita perlu untuk perbaiki, kita perbaiki semuanya. Jadi itu yang coba kami, oke baik, kami akan sampaikan ya. Nah, judulnya memang tidak sesuai dengan yang diminta oleh panitia, tetapi nanti ada sedikitlah hal yang terkait dengan yang diminta oleh panitia. Ya, movement natural person ya. Oke, nanti ada. Oke, baik. Kebijakan umum yang kita miliki di Indonesia itu ada Undang-Undang 18 dan ada PP 210 dan yang terbaru adalah Kepmenaker Trans, Kepmenaker ya 294 2020 ya. Yang ini terkait dengan pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru. Ya, ini tulisannya Mas apa tuh potong-potong. Oke ya. Jadi ini peraturan-peraturan yang umumnya dan peraturan-peraturan khususnya untuk perawat untuk keluar tidak ada, tetapi untuk perawat masuk ke dalam negeri banyak peraturannya yang sekarang juga sedang dalam proses pembaharuan atau revisi. Ya, salah satunya adalah bagaimana menyelaraskan dengan Undang-Undang 36 dan Undang-Undang 38 terkait dengan TKWNA, tenaga kesehatan warga negara asing. Oke, baik. Niche migration, inilah situasi Indonesia. Sebenarnya Indonesia tidak dalam keadaan surplus benar di dalam konteks dunia ya, dalam peta dunia. Jadi kalau Indonesia kita agak merah ya, agak pink ya, yang artinya memang density-nya kira-kira di sini diestimasi 10 sampai 19 ya. Ini kalau menurut kacamata WHO itu ada cukup untuk melakukan kegiatan-kegiatan basic ya, pelayanan-pelayanan basic yang ada di masyarakat seperti perkesmas, seperti imunisasi, vaksinasi yang umum ya, yang lazim. Tetapi tidak di dalam keadaan-keadaan yang khusus atau lagi tentang keadaan-keadaan misalnya rumah sakit dengan berbagai macam rasio ya. Nah, ini yang semakin hijau, semakin biru artinya akan disebut semakin baik. Nah, keadaan warna ini bukan dipengaruhi oleh jumlah produksi perawatnya, tetapi dipengaruhi oleh demand. Demand itu dipengaruhi oleh kemampuan daya beli pemerintahnya minimal, ya, pemerintah dan sektor swastanya untuk bisa menggunakan resources atau perawat yang ada. Jadi di Indonesia itu demand-nya masih rendah, walaupun produksinya menurut kami, menurut kita semua banyak yang sepakat produksinya sangat cukup, ya sangat cukup. Oke, namun situasi ekonomi dan lain-lain menyebabkan hal ini tidak seperti yang diharapkan. Itu yang pertama. Yang kedua juga memang ada kecenderungan ini, masa COVID ini ada juga orang-orang yang sudah males jadi perawat, sudah mulai ada beberapa 1-2 orang yang mendaftar ulang, ada yang ikut uji kompetensi yang kemarin nggak pernah ikut uji kompetensi, tiba-tiba ingin ikut uji kompetensi, ada yang sudah lulus uji kompetensi yang tidak pernah daftar STR juga tahun 2015 kepingin daftar memiliki STR. Ini adalah juga fenomena baru pada masa pandemi COVID-19. Kalau kemudian kita lihat project increase ya, nursing stock by way origin and by country income ini, kalau kita lihat di Southeast Asia itu produksinya termasuk di dalam kategori baik. Ya,
Nah, kalau kemudian di dalam kategori upper middle income, kita juga termasuk dalam keadaan yang baik. Dan ini mayoritas mother income ini, upper middle income itu memiliki proyeksi kebutuhan yang sangat tinggi. Nah, untuk lower dan lain-lain menjadi amat sangat masih seperti ini. Ini Bapak Ibu adik-adik semua, ini gambaran-gambaran seperti ini, lower middle, low income, dan high income, kalau kita masuk di dalam situasi ini, adalah kita belum termasuk dalam benar-benar upper middle, tetapi kita sudah lepas dari low income. Nah, sebenarnya kita akan ada kecenderungan sebentar lagi masuk kepada grafik biru ini, tetapi situasinya belum tentu. Nah, yang sudah jelas-jelas biru adalah Amerika Western dan Timur Tengah, ya. Nah, ini sudah masuk dalam kategori dan mereka tetap kebutuhannya juga termasuk dalam upper middle dan high income country yang kebutuhan perawatnya amat sangat besar. Jadi, adik-adik Bapak Ibu ingat-ingat semua ini ya. Jadi, kebutuhan perawat itu demand dipengaruhi bukan hanya semata-mata oleh kebutuhan real masyarakat, tetapi demand. Demand itu lebih kepada want, keinginannya. Keinginan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial ekonomi. Nah, kalau pressure sosialnya cukup kuat dan kemampuan ekonomi cukup kuat, maka menjadi amat sangat baik. Nah, ini yang menjadi pressure dari organisasi profesi juga untuk menguatkan sektor internal dan juga memiliki daya saing internasional. Nah, ini peta yang zaman dulu pernah dibuat adalah situasinya seperti ini. Jadi kalau menggunakan proyeksi sampai 2025, ini datanya adalah kira-kira diperlukan sekitar 4.007. Nah, sekarang anggota PPNI sudah di angka 600-an ribu lebih. Jadi ada sekitar 200 yang kalau menggunakan peta angka ini, kita disebut sebagai surplus. Walaupun surplus itu maknanya hanya untuk basic services. Nah, kemudian peta berubah, peta dinamik berubah. Nah, sekarang kita belum tahu peta terakhir, tetapi jelas bahwa banyak sekali perawat yang kemudian yang sudah nggak mau bekerja dan lain-lain akan masuk dan menjadi volunteer. Nah, volunteer itu kita pikirkan juga, volunteer sampai berapa lama, insentif khusus sampai berapa lama, dan sementara kebutuhan perut kita sampai berapa lama. Jadi ini yang penting sekali antara idealisme untuk menyelamatkan bangsa dan juga ada kewajiban pribadi dan kewajiban keluarga untuk juga menyelamatkan pribadi dan keluarganya masing-masing. Oke, ini menjadi pertentangan yang luar biasa yang silahkan adik-adik, Bapak Ibu semuanya, sejawat, nurse, untuk mulai berpikir petanya. Nah, apakah akan menjadi beban negara? Apakah ingin memberikan kontribusi bagi negara? Nah, beban itu maknanya banyak, kontribusi juga memberi makna yang banyak. Bukan berarti harus di Indonesia, ya. Bukan berarti di luar negeri menjadi beban negara manakala kita memiliki banyak masalah. Di luar negeri menjadi berkah bagi negara manakala kita memiliki banyak kontribusi. Demikian juga di dalam negerinya. Oke, ya. Jadi sini peta-petanya, jaga Ukomnas jangan berbicara tentang jumlahnya, tetapi lulus uji kompetensinya. Oke, yang memang juga luar biasa, hanya sekitar 50%. Nah, untuk beberapa hal kemarin sudah diselesaikan, sedang dalam penyelesaian seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Derajat. Nah, ini spot Indonesia, aneh juga ya kalau kita disebut sebagai minder dan lain-lain. Kita strength-nya banyak, skillful iya, fast learner also, ramah iya, weakness-nya weakness tapi sebenarnya jadi strength jadi weakness, paham nggak? Kalau kita sangat helpful, kita menjadi apa? Menjadi itu helpful adalah apa? Strength kita, tetapi menjadi weakness menjadikan kadang-kadang pekerjaan sendirinya keteteran, kadang-kadang kita menjadi kelelahan. Nah, ini yang kadang-kadang kita kurang asertif,
Nah, inilah yang menjadi kurang asertif jadi masalahnya. Jadi seringnya kita diberikan beban pekerjaan melebihi kapasitasnya. Kadang-kadang kita mengeluh bahasa asingnya juga kurang. Nanti ada hubungannya memang bahasa asing dengan minat ke luar negeri. Dan juga ada keinginan-keinginan lain ya. Nah, nanti ada surveinya, ada penelitiannya lumayan. Opportunity-nya sebenarnya luar biasa di luar negeri ya. Kebutuhannya luar biasa, nanti Bu Becky bisa menjelaskan bagaimana kebutuhan kita. Dan yang menjadi masalah sebenarnya Indonesia itu ya cuman ini aja, TKS aja, tenaga kerja sukarela, yang sulit untuk kemudian kita atur, kita regulasi, kita kontrol karena ada ketakutan, ada macam-macam hal yang terjadi di sana. Nah, nurse migration ini sebenarnya kalau kita lihat nanti banyak statistiknya ya, push and pull faktornya yang paling penting adalah income, ya. Jadi bukan hanya ke luar negeri, tetapi dari daerah rural ke daerah yang lebih metropolitan itu juga sama. Seperti saya dari Jawa pindah ke Jakarta katakanlah. Ya kan ada yang dari Sumatera pindah ke Jawa dan lain-lain. Jadi push and pull faktor salah satunya adalah income. Ya, jadi tinggal kita maunya apakah cuma melangkah antar provinsi, antar pulau, apakah lebih dari itu adalah antar negara. Kemudian job satisfaction pasti memilih hal-hal yang lebih baik, yang lebih memuaskan, lebih enak ya. Kalau misalnya kemarin ada kejadian yang kayak kemarin ya, Bapak Ibu udah tahu semua, ya kemungkinan kita juga akan ada kecenderungan untuk memilih atau berpindah. Career opportunity ya, oke, kita sudah berjuang career opportunity kita bisa sampai kepada golongan A untuk pegawai negeri ya, tapi untuk pegawai swasta juga sudah sampai pada bisa sebagai wakil direktur dan lain-lain juga sudah. Tapi untuk pegawai yang negeri belum. Governance ya, salah satunya itu juga tata kelolanya baik, shift-nya baik dan lain-lain. Protection and risk-nya. Jadi perlindungan dan risiko-risiko kerjanya dan social security and benefit yang lain-lain, ya kan? Nah, yang lain adalah juga working condition, health infrastructure, ya kan? Misalnya banyak yang tidak mau ke daerah-daerah terpencil karena susah, walaupun kemudian kita juga per PPNI mengajukan satu usulan tentang OVON, One Village One Nurse, ya. Klinik or hospital resources-nya semakin canggih, kita semakin ingin di sana. Education opportunity, nah ini juga banyak sekali perawat dari Qatar dan kayaknya Kuwait juga ya untuk melanjutkan pendidikan online dari sana sehingga pulang bisa mendapatkan bekal tambahan pendidikan yang lebih. Visa provision for family ya kan, kalau misalnya ada keluarga gampang ya menengok dan lain-lain, walaupun memang sekarang dalam situasi pandemi agak sulit untuk boleh travel antar negara termasuk menengok family yang ada di negara lain. Nah, ini yang mendorong ya, itu yang menarik, yang mendorong adalah ya tadi ya, kalau absence of job opportunities, Indonesia itu job opportunities-nya apakah banyak? Kalau semakin kecil ini semakin menarik untuk semakin ini. Nanti kita lihat juga antara Jawa dan luar Jawa kita bisa melihat datanya. Poor working condition dan insecurity in source country. Jadi kalau di sini ada hal-hal yang tidak aman, itu yang paling banyak sekali mendorong orang untuk migrasi ke luar negeri. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, jadi migrasi itu bukan hanya antar negara, tapi bisa dari rural ke daerah yang lebih maju. Ya, terus dan impact-nya adalah negara yang tidak bisa memiliki sumber daya keuangan yang tinggi akan kehilangan sumber daya perawat terbaiknya, dan Indonesia kemungkinan akan bisa mengalami ke sana kalau kita tidak bergerak untuk menyelamatkan bangsanya. Dan kemudian uneven access for benefit juga sama seperti itu. Jadi kita sebagai negara penghasil, tetapi juga kita di sini ternyata tidak mampu membelinya. Ini juga impact yang harus kita pikirkan. Bahkan juga ada sebagian dari institusi negara yang menyelenggarakan program khusus untuk internasional. Ini juga hal-hal yang memang kalau tujuannya ke sana harus betul-betul
difikirkan selama kita statistik kesehatan dan profilnya masih seperti ini. Jadi macam-macam dilemanya, tapi nanti adik-adik ya, terutama adik-adik ini yang masih muda-muda, berpikirlah yang jangka panjang, yang memiliki benefit yang baik ya untuk kita semuanya dan untuk kebaikan family Anda yang priority. Oke, ya kalau tadi adalah data-data secara umum, kesimpulan-kesimpulan internasional. Nah, ini dia. Kalau kita lihat ini data yang di riset anggota apa tuh peserta risetnya itu respondennya itu kira-kira 1.400-an. Ini luar biasa juga nih Pak Ferry dan kawan-kawan. Ya, ini publikasinya juga sudah internasional. Nah, artinya secara metodologi baik ya. Oke. Nah, ini dari sini kita lihat dari age, dari usia semakin tua itu ini Bu Becky agak menarik juga nih, nggak hanya yang muda-muda. Semakin tua itu kecenderungan keinginannya juga semakin baik untuk pergi ke luar negeri. Tetapi kita nggak ngerti situasinya seperti apa yang mereka, yang tua yang seperti apa yang ingin ke luar negeri. Terus yang kedua, ini residen. Jadi kalau tempat tinggalnya di luar Jawa, ini kecenderungan keinginan luar negerinya lebih tinggi daripada di Jawa. Nah, di Jawa ini kemungkinan ada kaitannya dengan fasilitas, juga kaitannya ada kultur yang orang mangan kumpul, bisa juga ya. Ini ada ini penjelasannya yang mungkin harus kita eksplorasi lagi. Nah, family income, kalau family income-nya kurang dari 2 juta, emang kecenderungan keinginannya lebih tinggi. Nah, ini Bu Becky gimana nanti menyasar hal-hal yang ada di riset ini nih ya. Nah, foreign language, kalau pemahaman bahasa asingnya lebih tinggi, ini keinginan perginya lebih tinggi. Nah, kemudian lagi, kalau mereka pernah pergi ke luar negeri, ini juga punya peluang yang lebih tinggi ingin ke luar negeri. Nah, ini jadi irisannya makin sulit nih, family income-nya rendah tetapi punya pengalaman di luar negeri. Nah, ini ya kan. Nah, ini. Nah, kalau yang foreign language sama have been abroad itu linear. Nah, ini. Kalau ini kaitannya waktu itu untuk Jepang ya. Jadi surveinya untuk Jepang penelitiannya. Nah, kalau Jepang kalau semakin memahami tentang program, nah itu semakin tertarik. Nah, ini Bu Becky harus menjelaskan betul nih semuanya nanti teman-teman yang dari Kuwait, dari Qatar, dari lain-lain untuk menjelaskan situasinya. Semakin mereka tidak buta, mereka bisa mengambil kesimpulan lebih baik. Oke. Nah, baru motivasi to migrate adalah salary, profesional karir nih, sama experience nih yang paling lebih besar daripada yang lain ya. Jadi bukan hanya semata-mata salary ya. Walaupun mungkin iya juga gitu, tapi tidak diekspresikan dalam bentuk pilihan ya. Nah, ini yang kami harapkan peluang sebagai brand circulation ya, bukan brand drain ya. Kami harapkan bagaimana nanti kembali untuk membangun lagi dalam berbagai macam bentuknya ya. Oke, jadi itu yang kita harapkan secara pribadi, saya berharap seperti itu. Jadi memang sesuai dengan juga seperti ini ya. Motivation not only salary, tapi most important thing is a professional career or experience. That's the good thing for Indonesian nurses ya. Especially this research is conducted for Japan program G2G ya. Oke, Indonesia maaf typo ya, sebagai produser penempatan ke luar negeri, ini yang harus kita perhatikan adik-adik semua. You have to make sure ya, the first thing negara tujuan adalah aman. Nah, pasti nanti ini banyak sekali ya hal yang pasti begitu dapat job order dan lain-lain semuanya aman. Artinya untuk bisa memastikan negaranya aman, tidak dibawa ke negara yang banyak terorisnya atau dijadikan teroris, pastikan jalur-jalur yang digunakan aman. Jangan asal nyelonong, asal gabung dengan sesuatu yang dokumen-dokumennya asal-asalan. Ini bahaya, ya. Kompetensi lisensinya sesuai job order. Jadi misalnya ya hemodialisis ya betul-betul Anda memang juga memiliki kompetensi, memiliki lisensi, sertifikasinya sesuai job order, jangan di markup.
Jangan if your English is good enough and then you can prepare you to be quote unquote this hemodialysis sickness, kemudian saya ajarin you untuk interview dalam konteks dalam lingkup hemodialisis. Ya, you memang lulus sertifikasi, lulus seleksi kemungkinan, tetapi when you doing a real job, you will be very frustrated, ya. Nah, kalau udah frustasi gimana? Nah, nanti ini akan juga kan mempengaruhi pemberi kerja di sana, mempengaruhi juga bahkan negara, ya, mempengaruhi negara, bukan hanya PJTKI-nya ya, perekrut aja enggak, tapi seluruhnya. Nah, ini yang harus dipastikan. Jadi jangan Anda nanti mau oke, Anda nggak usah pakai pengalaman kerja, ya bahasa Inggrisnya bagus, nggak usah pengalaman, udah deh oke masuk aja, nanti oke aman. Jangan. Karena nanti di sana begitu disuruh sesuatu yang Anda nggak bisa, Anda akan repot sekali. Satu sering banget adalah yang dulu, saya juga kan sejak tahun 98 itu kan trainer untuk perawat ke luar negeri ya. Nah, seringnya yang ada juga kayak semacam laboratorium di sini yang di-ban akhirnya gara-gara ya tadi bukan perawat ICU, perawat biasa. Kemudian di label sebagai perawat ICU karena ini anaknya pinter, kira-kira cukup bagus, kira-kira bisa di training untuk wawancara dalam lingkup ICU, maka dia lulus sampai sana ngoplos obat bingung. Ini where are you come from? Indonesia lah, malu gitu kan. Oke, legalitas dokumen aslinya lengkap, pastikan nanti Anda lihat tadi yang di slide kedua saya, ada berbagai macam peraturan, itu nanti Permenaker ya, itu di situ ada list apa yang harus ada dipenuhi. Nanti kalau enggak Anda link aja dilihat di BNP 2 TKI, di situ ada berbagai macam syarat yang dijadikan jaminan perlindungan dan lain-lain. Jadi nanti ada informasi yang disampaikan oleh promotor dan lain-lain. Oke, coba cek di sana ya secara mandiri. Jadi tapi jangan khawatir ya, jangan khawatir. Selama seluruh dokumennya bagus, you are safe. Ya, tapi jangan pernah melakukan kebohongan dalam arti dokumen dan dalam arti yang lain ya. Dan itu kalau Anda sudah seperti itu, sampai sana Anda akan sangat kebingungan manakala Anda masuk ke dalam jaringan-jaringan yang tidak baik. Catatan etik itu pasti ya, catatan etik nanti dari PPNI dan lain-lain kalau mereka memerlukan. Banyak negara yang membutuhkan certificate of good standing, tapi juga ada yang tidak membutuhkan. Fair treatment negara tujuan ya ini selalu ini perjuangannya bukan Anda sendiri, ini perjuangan negara untuk kaitannya dengan fair treatment ya. Ini kita tetap berjuang ke sana dan kemudian juga KBRI di negara tujuan nanti perlindungan dan pelayanannya dipastikan insya Allah baik. Nah ini Bapak Ibu adik-adik sejawat sekalian. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya untuk negara kita sendiri, ya, yang memang belum banyak di setiap daerah bagaimana tawaran posisi beasiswa kembali, ya kan? Tawarannya bahkan ya tadi Indonesia itu di Pulau Jawa, PKS dan lain-lain masih banyak ya, karena memang supporting culture-nya di Indonesia, terutama di Jawa tentang mangan orang mangan dan lain-lain itu sangat tinggi. Ya, kemudian benefit hari kami, nah ini dia ya, benefitnya banyak kalau Anda memilih di sana, memilih di tempat yang lebih baik ya, very important lifestyle ya, Anda bisa wow instagramable banget ya kan, tiap hari bisa ini dan family life ya, protectionnya sangat bagus, bonus holiday option, culture and religion. Anda kepingin haji ya kan, haji nggak perlu ngantri bertahun-tahun dari sana, apalagi dapatnya Arab misalnya, alhamdulillah ya kan, bisa umroh tiap liburan ya kan. Nanti bisa kemudian dapat option untuk haji yang lebih mudah ya, nggak pakai antri pakai lama
Ya, alhamdulillah tiba-tiba Anda juga pas tahun di sana tiba-tiba disuruh mendampingi wukuf orang yang memang menggunakan apa tuh ambulan gitu, hemodialisa gitu kan dan lain-lain. Kalau ada peluang itu kan luar biasa, berarti kalau Anda sudah wukuf di Arafah berarti Anda sudah haji, ya kan? Pulang sudah insya Allah dapat melakukan haji. Nah, ini yang merah di belakang, di bawah itu paling pentingnya. 1 dari 8 perawat yang bekerja di negara lain, dia itu 1 dari 8 perawat yang bekerja di negara lain, di satu negara, ya, dia itu tidak lahir dan dididik di negara tersebut. Jadi gini, di dunia itu 1 dari 8 adalah orang luar. Nah, pastikan nanti Anda salah satunya ya, yang tidak dididik di negara tersebut dan tidak lahir di negara tersebut. Nah, foreign born and foreign educated nurses 15 times higher in high income country. Di sini kita sebut bahwa di WHO ini kalau orang jadi ini ada rebutan yang luar biasa di mana negara-negara yang relatively low income country itu dia itu akan bermigrasi ke high income country dengan jumlah perawatnya yang 15 kali lebih tinggi. Nah, pastikan apakah Anda akan memilih option ini ya. Ini survei yang di statistik yang dimiliki oleh WHO ya. Jadi bayangkan saja. Jadi kita ini memang kecenderungannya orang yang kaya bisa menguasai apa saja, termasuk lifestyle dan termasuk juga perawat, dan itu adalah hak Anda semua, hak kita semuanya ya. Negara yang harus mengatur. Selama negara tidak bisa mengatur dan tidak bisa memberikan jaminan kepada Anda, maka it's your option whether you go abroad or you stay here with so many difficulties. That is up to you all ya. Nah, ini working condition juga ya, regulation work hour condition ya kan. Nah, ini adik-adik pastikan memilih yang paling banyak baiknya. Nah, regulation work hour condition ini yang paling harus menjadi penuh. Regulation social protection paling harus, regulation minimum wage paling. Nah, kalau adik-adik ada semuanya ya, nah yang Indonesia nih yang paling measures to prevent attack on health worker, termasuk perlindungan dari penyerangan ya, kayak kemarin itu yang rame-rame yang sampai sekarang masih rame ini ternyata ya. Jadi kalau ini umum, nah semakin ke bawah, nah semakin Anda bisa menemukan negara yang sampai melindungi hal-hal seperti ini, berarti Anda termasuk orang-orang yang pemilih, orang-orang yang baik kan. Dan kalau Anda bisa diterima di sini berarti memang Anda termasuk dalam kategori yang sangat baik ya. Yang umum adalah yang paling atas. Social protection juga ya, Indonesia juga social protection-nya enggak. Minimal wage iya, tapi kemudian juga banyak sekali kontrak-kontrak di bawah tangan yang membuat ini kecil ya kan, enggak semuanya ikut gitu kan. Terus ini, nah ini gaji bulanan di beberapa negara ya, ini. Coba Anda mau milih yang mana nih? Bayangkan saja misalnya di nggak usah susah-susah ya, katakanlah di Australia atau di USA ya. Australia aja dah ya 5.000 ya. Oke, 5.000 nggak usah banyak-banyak ya. 5.000 kali 10.000 berarti sebulan adalah 50 juta. Jadi kita kira bisa punya sawah berapa tuh di Banten kalau setahun ya kan. Tapi nggak usah makan di sana ya. Tinggalnya juga numpang sama temen ya kan. Nah, atau sharing ya. Anda kosnya sharing sampai kemudian punya tanah 10 hektar di Banten, baru kemudian beli apartemen sendiri atau nyewa apartemen sendiri ya, bawa keluarga, baru kemudian Anda invest kredit rumah di sana ya. Nah, rata-rata kalau teman-teman di Australia itu mobilnya Prado. Prado itu kayak Toyota Fortuner yang lebih tinggi lagi lah. Itu perawat pelaksana ya, asik nggak kan?
Terus kalau jalan-jalan ke luar negeri, tiba-tiba bapaknya sakit di sini, masuk rumah sakit langsung leave, apa itu cuti gitu kan, langsung bisa datang beli tiket ke sini, ya kan? Nah, bayangkan kalau Anda kerja misalnya nih, cuman di Aceh, bapaknya di Banten, nah kerjanya di sana juga nggak jelas, beli tiket ke Banten berat banget, ya. Oke, padahal cuman masih satu negara. Oke, ini gampangnya. Ini Jepang juga termasuk yang dekat dan juga ini Jepang juga sudah mengerti tentang kultur orang Indonesia, misalnya laki-laki nanti Jumatan dan lain-lain sudah ngerti. Mereka dulu amat sangat berat dan itu menjadi gunjingan yang luar biasa dan stressful bagi perawat-perawat atau para worker yang ada di sana ya. Tapi mereka sekarang sudah paham dan mereka memahami apa itu memberikan, oh ya itu adalah keyakinan, oh itu adalah budaya dan apa itu, oh itu agama dan lain-lain, maka mereka sudah bagus ya. Oke, jadi USA, jadi wah kebayang kan asik banget kan ya. Kalau USA juga Anda bisa. Nah nanti juga gimana nanti kemudian Kuwait. Nah ini data dari ini ya, nanti bisa minta ini penjelasan teman-teman yang dari Kuwait nanti ya. Jadi Kuwait bagaimana pakai Kuwait dinernya bagaimana ya. Nah apakah angka ini angka tengah atau angka terendah atau angka yang tertinggi ya. Qatar, Uni Emirat, Saudi Arabia ini lumayan ya. Oke, nah apakah ini artinya oh bulanan ini luar biasa ya. Kalau ini benar-benar semuanya ini maka luar biasa. Jadi Anda udah punya berapa duit tuh, berapa investasi tuh, berapa ponakan bisa dibikin jadi pinter lagi, ya kan? Wah, apa ibu bapak bisa haji lagi dan lain-lain ya. Tapi jangan kawin lagi ya. Oke, ya. Nah, kalau kita lihat Indonesia ini AWF 2016 yang kami sering, saya dan Pak Arif dan lain-lain itu sering hadir ke sini. Indonesia itu angka duitnya gede banget, tetapi dijadikan P3 purchasing power parity, kemampuan untuk daya belinya, Indonesia kira-kira yang belum mengembirakan, masih paling bawah. Ya, ini kira-kira penghasilannya. Nah, gimana adik-adik bisa naik ke sana? Yang paling gede Makau. Nah, Makau tapi Bapak Ibu pasti nggak suka karena itu di sekitar Cina yang banyak apa istilahnya pulau spesial ya, pulau apa namanya, pulau judi apa istilahnya. Ya, walaupun nggak semuanya penjudi ya. Tapi itu ini yang paling gede ya. Jadi kalau Anda bisa ke sana juga luar biasa ya. Tapi situasi Indonesia kira-kira seperti ini ya. Dari gambaran AWFF, kalau ada perubahan sekarang juga berubah, tapi kemungkinannya tidak kemudian langsung menjadi yang Japan like this ya, could be like this ya, Filipina ya. Nah, dan lain-lain. Tapi ini Filipina kalau kita lihat ini termasuk negara produsen untuk perawat-perawat ke luar negeri ya. Ini kita lihat nanti ya. Padahal keadaannya tidak terlalu seperti Indonesia. Oke, nah berbagai exam untuk lisensi RN ini macam-macam ya. Negara Timur Tengah biasanya tidak ada lisensi internasional. Yang ada memang ada beberapa negara yang saling mengakui, tapi tidak ada lisensi perawat itu internasional, tidak ada. Sampai saat ini belum ya. Nah, ini berbagai macam ya. Jepang ada 122 MCQ kali ada AMPM ya. Oke, 2 plus juga perawat asing ada tambahannya, Australian juga macam-macam ya, Prometric ya. Nah, yang pertama step administration credentialing atau biasa disebut sebagai dokumen lainnya apa namanya? Dokumen flow dan lainnya pas dulu. Rata-rata ujiannya multiple choice ya, dengan CBT ya. Ada juga yang pakai kertas tapi rata-rata adalah CBT ya. Oke. Kemudian ini keberhasilan ujian ANCLEX RN ini yang tadi saya sebutkan adalah Filipina. Filipina termasuk yang kategorinya tinggi ya. Kemudian yang tinggi juga adalah China ya. China walaupun negaranya relatif maju tapi kemungkinannya belum seimbang. Jadi mereka banyak sekali juga yang bekerja di luar negeri sebagai perawat. Oke. Baik, itu saja mungkin, mohon maaf kalau kelewatan. See you on board. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
waktu kembali ke Ibu Maria. Ya, terima kasih Dr. Mas Puri, Bapak dan Ibu peserta webinar, luar biasa sekali, sungguh ini satu pencerahan dan spirit yang membuat semua perawat Indonesia ingin berdaya, baik itu di negeri kita sendiri maupun di kancah internasional. Bapak dan Ibu, sejawat nurse di Indonesia, kita sudah mendengar bersama tadi, ternyata peluang itu ada sekalipun di situasi pandemi. Kebijakannya juga sudah digagas di tatanan payung kita, yaitu di organisasi Perawat Nasional Indonesia. Kita tidak perlu khawatir. Dan kita juga sudah memiliki paradigm seperti apa ya kita untuk mengembangkan profesionalisme keperawatan ini, baik itu di Indonesia maupun di internasional. Nah, saya kiranya memberikan kesempatan untuk langsung berdiskusi barang 15 menit karena beliau, kami tahu, kita semua tahu beliau itu super sibuk. Tadi kita sudah dengarkan pula bahwa beliau juga mengampu tugas di berbagai area-area penting dan itu untuk kita semuanya. Baik, sejawat semua, silahkan jikalau ada yang akan bertanya untuk menuliskan atau boleh untuk raise hand. Silahkan menuliskan di chat. Kita manfaatkan waktu terbaik kita ini untuk berdiskusi lebih banyak. Adakah sejawat? Bapak Mas Puri, ini ada pertanyaan yang baik nih Bapak dari sejawat kita Mbak Reni Susandani. Yang ditanyakan, bila saya tertarik untuk bekerja sebagai perawat di luar negeri, tapi saya tidak bisa bahasa asing, terutama bahasa di tempat negara akan bekerja. Nah, seperti apa Bapak? Boleh langsung dijawab saja? Baik, silakan. nanti Bu Becky juga akan menjelaskan lebih detail lagi, tapi intinya gini, kalau tujuannya Timur Tengah, adik-adik bahasa Arabnya belajarnya di sana saja. Jadi karena banyak sekali untuk Timur Tengah rata-rata yang dibutuhkan itu bahasa Inggris. Jadi kalau adik-adik yang ngerti bahasa Inggris itu sudah luar biasa ya. Kalau di Jepang memang G2G memang mereka ada nanti ada pendaftarannya biasanya di sekitar biasanya sih bulan April ini. Tapi karena pandemi mungkin ada stop dulu karena Singapura juga stop dulu. Jepang mungkin sama. Nanti mereka ada ininya, ada training khususnya. Ada training khususnya. Nah, kalau konteksnya nanti yang bahasa Inggris dengan bahasa Inggris adik-adik yang kira-kira mungkin TOEFL-nya 450 dan lain-lain, kayaknya nanti ada special program yang bisa dibuat oleh PJTKI yang adik-adik akan ikuti nanti. Di sana akan belajar upgrading tentang wawancara, tentang membahas soal, tentang bahasa-bahasa Inggris standar yang sehingga nanti kalau ke sana nggak terlalu susah. Nah, adik-adik tadi juga lihat juga ya, tadi dengerin deh. The English all their apa tuh candidate ya kan pada saat sebelum acara ini mulai. Ini kan bahasa Inggrisnya juga kan bahasa Inggris Jawa banget kan, bahasa Inggris Jawa, bahasa Inggris Batak, bahasa Indonesia banget kan. But it's not problem ya. Oke. Yang penting you know, I know lah. So understand. Okay, you can use make also body language ya kan. Are you okay? I'm okay gitu. Jadi nggak usah terlalu dipikirin kecuali Anda mensegmentasikan negara tujuannya adalah USA atau Kanada atau European country atau Australian country. Your English must be up perfect. Ya. Oke. Dan Australia lebih saklek lagi, IELTS band all 7. It is very difficult. Or you have to educated as a 7 year in
Australian Country in Education. Nah itu berat. Nanti kalau yang Timur Tengah jangan mensegmen yang terlalu sulit. Segmen tadi kalau dari sisi kemajuan negara kan nggak terlalu beda, ya. Salary juga nggak terlalu beda. Bahkan kalau Anda Muslim, benefitnya lebih banyak, mudah untuk umroh, untuk haji di sana ada. Dan satu lagi benefitnya di sana English requirement, not really Arabic requirement. Ya, jadi itu yang blessing in disguise lah. Gitu Dokter Maria. Terima kasih Dr. Mas Puri. Ini ada pertanyaan lagi yang menarik nih. Untuk ujian atau untuk memperoleh license, itu dilakukan di Indonesia atau di negara yang akan dituju? Kemudian pembiayaannya siapa yang mengampu untuk kebutuhan pemenuhan license dan persyaratan? Ini dari Nes Masroni. Ada pertanyaan lain, tapi mohon untuk sedikit sabar dari Bapak Abu Hasan. Pertanyaan Bapak bagus nih, apakah ada trainingnya untuk bisa bekerja di suatu negara, misalnya di Timur Tengah. Nah kebetulan nanti kita sesaat lagi akan mendengar langsung dari sejawat kita yang sekarang berada di Timur Tengah. Untuk itu kita simpan dulu pertanyaan baik ini. Dr. Mas Puri mohon dibantu untuk boleh dijawab terlebih dahulu bagaimana memperoleh license. Silahkan. Jadi license secara umum, jadi untuk negara Timur Tengah, apalagi Timur Tengah itu, dia itu rata-rata license yang ada di sana tergantung kepada license yang ada di sini, STR. Jadi STR pastikan di sana untuk Timur Tengah rata-rata STR-nya Indonesia akan diakui ada di sana. Ya, nanti detailnya dari teman sejawat di Kuwait akan memberikan penjelasan. Jadi nanti CPD-nya apa SKP-nya masih menggunakan SKP Indonesia. Nanti di sana juga ada DPLN, DPD. Kalau di sini kan ada DPD, DPW ya. Di sana ada DPLN, PPNI-nya di sana. Nanti ngurus di sana ya. Nah, yang kami sarankan Anda nanti misalnya ujian prometrik dan lain-lain itu seyogyanya itu Anda tanyakan kepada para PJTKI-nya dan sebaiknya pilihlah sesuatu di dalam negeri sehingga seluruh dokumen Anda lengkap baru pergi. Jangan mengambil langkah yang lain. Kecuali Anda sangat pemberani. Ya, dan sudah mempersiapkan diri dengan amat sangat baik dan memiliki network di sana yang bagus sehingga Anda bisa masuk ke negara tersebut bukan sebagai perawat misalnya nurse, tetapi sebagai pembantu perawat, sebagai apa, terus kemudian nanti Anda ikut ujian lisensi di sana, misalnya prometrik dan lain di sana, itu adalah kalau Anda baru keluar negeri pertama kali dan Anda belum punya pegangan network yang di sana, jangan mengambil alternatif itu. Ya, walaupun saya juga punya kenalan di Kanada, dia dari negara lain, bahkan dia dari itu ya memang sengaja masuk ke negara sebagai pembantu perawat, terus kemudian sambil belajar, sambil mengupgrade, dan dia tujuannya adalah lulus menjadi lisensi RN di Ontario. Jadi dan itu orang udah sangat siap. Jadi untuk beberapa yang belum siap jangan mengambil opsi itu, gitu ya. Makasih Bu. Terima kasih Dr. Mas Puri. Sebenarnya saya tahu pasti teman-teman kita, sejawat kita ingin sekali banyak bertanya, tetapi kiranya pada kesempatan ini mohon diizinkan untuk boleh kita akhiri. Kita akan berlanjut kepada narasumber berikutnya. Dr. Mas Puri, kami sangat berterima kasih. Semoga selalu mendapatkan berkah, sehat selalu, dan sukses selalu, dan dilancarkan untuk semua karya dan pengabdian Bapak. Terima kasih Selamat melanjutkan tugas yang luar biasa.